Selamat tahun baru. Kita jumpa lagi di podcast kita, Ngebit Santai Tanpa Tendensi. Seperti biasa, kita kehadiran tamu-tamu yang dari Jambi, tokoh-tokoh dan mereka yang berprestasi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tokoh muda dari Indonesia bagian timur. Siapa dia? Di samping saya. Siap. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nah, selalu ada yang baru di setiap hari. Betul. Makanya selalu tahun baru Tahun kita, baru. tahun baruan. Bang Hendra. Ya, Bang Hendra. Oke, memperkenalkan dulu, Bang. Namanya siapa nih sebenarnya aslinya? jadi nama saya Stefanus Hendra. Oke. Karena kebetulan saya ada perkumpulan namanya Bintang Timur Indonesia (BTI), jadi dikenal dengan Hendra BTI. Hendra BTI. Hendra kemudian BTI. ya. Dari Indonesia Timur? Saya Peranakan. Mhm. Lahirnya di Jambi. Kemudian saya 15 tahun lebih di Indonesia Timur, bagian Flores, Momiri. Kemudian 2013 saya balik ke Jambi. Tapi kelahiran mana nih? Kelahiran Jambi. Kelahiran Jambi ya? Kelahiran Jambi. Jambi, men. Tapi ada daerah Flores. Nah, ada daerah Floresnya Flores, ya. Oke, oke. Dulu di Flores kegiatannya apa di sana? Baik, di sana itu banyak berteman dengan beberapa teman-teman musisi, kemudian ada teman-teman dari pemerintahan, karena lingkup di Flores itu sendiri terbatas, karena tidak seperti di Jambi, luas, ramai. Kalau di sana lingkupnya kecil, karena kabupatennya kecil, Pulau Flores sendiri kecil, beda dengan Sumatera. Iya. Juga bersinggungan dengan seni budaya di sana. Oh ya, Apa aja misalnya? jadi dulu saya SMP saya di Flores, kebetulan ada bapak kecil saya itu punya saya pernah lihat di halamannya itu ada seperti sering orang latihan nari, tarian-tarian budaya. Itu ada tarian bambu. Jadi tarian bambu itu kalau bahasa Momiri itu Tuareta Lo'u. Jadi Tuareta Lo'u itu tarian di atas bambu yang menggambarkan ketangkasan dan kesatrianya orang dari Indonesia Timur, khususnya dari Kabupaten Sika, Momiri. Jadi bambu diberdiriin gitu? Ya. Menari di atasnya? Ya. Oke. Jadi saya lihat itu, saya lihat dan saya tertarik karena memang dari nenek mungkin ada saya dengar nenek saya juga suka main ini kalau di sana tuh ukulele. Ya, ala-ala tradisional sana. Nah, di situ saya mulai mengenal seni. Sampai di Jambi saya melihat bahwasanya potensi di Jambi itu sangat besar. Walaupun bapak saya orang Timur, mama saya orang Jawa, tapi saya lahir di sini, saya anggap bahwa Jambi ini kampung saya. Nah, bagaimana saya berkreasi lewat seni? Makanya saya mengajak dengan berteman-teman, bergaul dengan teman-teman, bagaimana memajukan seni dan budaya yang ada di Jambi. Oke, selama kemudian sudah di Jambi nih ya, Nah, setelah dari Flores sana, saya dengar pernah ada kegiatan seni budaya juga ya, seperti tarian bambu itu pernah diadakan juga di Betul. sini, di Jambi. betul. Jadi awal tahun 2013 kemudian saya bentuk satu perkumpulan. Nah, kemudian berkembang yang awalnya dari NTT sendiri, kemudian berkembang menjadi Indonesia Timur yang dinamakan Bintang Timur Indonesia Bintang Timur Indonesia. Timur Indonesia. Jadi tergabung dari teman-teman dari Papua, kemudian dari NTT, kemudian dari Ambon, Maluku. Jadi di situ kita bergabung. Nah, di sini kita bicaranya Bintang Timur Indonesia sendiri itu bergerak dalam visi misinya itu seni dan budaya. Seni dan budaya apa? Mau musik, mau tari. Makanya saya senang ketemu dengan teman-teman. Nah, kita bicara tentang seni dan budaya. Bagaimana bisa dikembangkan, karena tarian-tarian di Jambi di sini juga potensinya sangat besar. Selama ini teman-temannya bergaulnya
tidak hanya di BTI kan, Ya. untuk merangkum. Ya. Dengan siapa saja itu kelompok-kelompoknya? Nah ini kebetulan nih saya ketemu dengan teman-teman media juga, jadi Oke. gabung di Beat News. Jadi pola pikir itu berkembang. Saya dengar dulu kuliahnya di hukum, tapi Oh, iya. bergeraknya di pertanian. Gimana itu? Jadi saya dulu 2003 saya sampai 2007 saya kuliah di Universitas Bhayangkara Surabaya di bawah Yayasan Bharata Bakti Polda Jatim. Di situ saya ngambil S1 ilmu hukum. Nah, khususnya hukum pidana. Ya, ya. Kemudian saya ikut beberapa kali magang beracara. Setelah itu langsung kiblatnya langsung 180 derajat pindah. Ya, makanya saya dengar waktu di Flores Ya. juga di pertanian malah ya. Ya. Nah, itu gimana Kemudian ceritain tuh? saya dari Surabaya saya pernah ikut beracara. Kemudian kiblat saya lari ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan. Nah, di situ saya belajar. Saya masuk pertama di bidang perkebunan. Setelah dari bidang perkebunan, saya pindah lagi ke sub bidang-bidang yang lain. Di situ saya menambah wawasan. Artinya status saya honor. Jadi saya merasa bahwa ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan materi. Oke. Kita kumpulkan ilmu sebanyak mungkin, kemudian asa potensial, disitulah akan menilai orang bahwa apa potensi yang akan kita jual di kemudian hari. Nah, di situ bisa dihargai. Baru kita bicara tentang finansial. Tapi kalau seandainya diri kita sendiri kita tidak bekali, kita bicara tentang finansial, mungkin ini orang berpikir berapa kali. Oke, ini basic yang bagus nih Ya. untuk dalam berkarya ya. Yang saya dengar bikin lagu ya. Nah, ya. nanti dulu kita cerita setelah berikut ini. Sebentar. Yang gagah perkasa, bangsa kembali mewakili bendera berlari puncak Garudaku, terbang menembus mentari Garudaku, pegang sayap lebar benderaku, berlari puncak. Baik, kita kembali lagi di Ngebeat Santai Tanpa Tendensi. Oke, tadi kita sudah mendengar dan melihat cuplikan lagu yang berjudul Garudaku. Penuh semangat, sebagai simbol perwujudan dari sebuah rasa cinta terhadap nusa dan bangsa, terhadap Indonesia. Ada rasa kebanggaan yang luar biasa. Penyanyinya tahu kan tadi siapa? Penciptanya juga itu tidak lain Bang Hendra yang di sebelah kita ini. Bang Hen, itu luar biasa lagunya. Terima kasih. Judulnya Garudaku ya. Itu inspirasinya dari mana itu, Bang Hendra? Bisa muncul itu luar biasa ya. Jadi inspirasinya pada saat di tanggal 16 saya terkena COVID. Oh, Jadi tanggal 17 Agustus 16 saya terbaring. Setelah saya terbaring, saya ngelihat saya teringat momen, kemudian lihat anak saya ini lagi buka buku, tapi ada gambar Garuda Pancasila. oke. Nah, setelah itu saya tidak bisa diam. Kalau ada inspirasi datang, saya langsung ambil gitar. Nah, kebetulan kan gitarnya Bang Otoy kan ada di rumah saya. Oke. Jadi saya ambil gitar itu, kemudian saya petik, saya nyanyikan. Kemudian saya teringat pada saat setelah mau masuk ke rap,
saya teringat kondisi COVID. Makanya di situ ada beberapa bait yang bawalah bangsa ini. Jadi bawalah bangsa ini untuk bangkit kembali. Artinya bagaimana kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar bangsa ini bisa bangkit kembali ke situasi yang seperti semula. Ada unsur religinya juga di situ ya? Ya. Oke, nggak terasa. Tapi ternyata itu ya. Ya. Nah ini orang dengan Bang Hendra cerita, kita yang mendengar jadi ngerti kemudian. Nah, itu benderaku, Garudaku. Nah, kemudian judulnya bisa Garudaku itu ada pesan tersendirikah yang mau disampaikan? Nah, kembali lagi di awal tadi saya cerita bahwasanya kita dari seniman. Saya juga hobi baca buku-buku filosofi. Oke. Kemudian puisi, syair. Saya hobi baca itu. Nah, lagu-lagu yang saya ciptakan itu rata-rata itu inspirasinya dari situ. Dari filosofi dan syair ataupun puisi. Oke. Nah, di situ ada kata-kata dari lirik daripada lagu itu seperti bawalah kibarlah bendera itu selama angin masih bernafas. Ya. Jadi mungkin dari sisi orang awam itu menilainya bahwa angin nggak mungkin bernapas. Ini kok bernafas. Kok bernafas. Iya. Hanya itu tadi, itu filosofi. Artinya bahwa kita di negara ini, kemudian kita harus bangga bahwa sebagai bangsa Indonesia, apalagi putra-putri Indonesia. Jadi ada rasa kebanggaan sendiri, sehingga saya menginginkan bahwa bendera itu tetap berkibar sampai kapanpun, kemudian menyebar dalam seluruh tubuhku. Artinya apa? Kita sudah lahir, besar, kemudian kita tumbuh di negara Ibu Pertiwi ini, NKRI. Ya, kita harus benar-benar ada rasa memiliki. Bahwasanya kita bangga. Kita punya burung Garuda, kuat, gagah, perkasa. Berarti mental kita sebagai bangsa Indonesia tuh seperti burung itu. Itulah lambang negara kita. Kemudian merah putih, merah seperti keberanian. Kemudian putih, suci. Bahwasannya kita sebagai rakyat Indonesia, bahwa kita selalu mensyukuri. Saya rasa itu makna daripada lagu Garuda itu, baik dari sisi religiusnya ada, sisi kebangsaan nasionalisme ada, kemudian dari sisi bagaimana kita berbicara kepada bumi pertiwi ini, bahwasannya saya bangga sebagai putra bangsa. Apa itu ada pemberontakan tersendiri, Bang? Mungkin Kalau- melihat kondisi semacam itu kemudian ingin yuk bangkitlah gitu. Ya, salah satunya itu. Artinya ini pesan dalam arti bukan diarahkan kepada pemerintah atau segala macam. Kita orang seni ini bagaimana mengekspresikan diri, menyampaikan pesan. Kalau bawalah bangsa ini, itu konteks religius. Kemudian kembali harum mewangi, itu bagaimana kondisi bangsa. Kemudian dari sisi olahraga, dari sisi kembali ke bidang ya. cara pandang orang kemana. Tapi intinya bahwa di garis bawah itu sisi positif. Gitu. Tapi Lebih ke memotivasi ya. motivasi. Gitu ya. Ya. Motivasi sama-sama kita bergerak mencintai negara dengan mungkin kayak tadi dijelaskan sesuai bidangnya. Ya, Macam itu ya. Oke. Jadi udah banyak ngarang lagu tentang cinta banyak, Mas. Oke. Banyak. Walau wajah saya begini, dibilang ganteng juga, ya tergantung orang lihat lah, kan gitu. Kalau saya nggak bisa bilang Oh, ganteng, iya. bahaya. Jadi Cewek yang bilang. saya ciptakan lagu, ada 7 lagu.
Tapi di antara 7 lagu ini saya lagu dari timur sudah ada. Lagu satu single Susayang Nona. Jadi itu sudah di YouTube. Sudah tayang ya? Sudah tayang. Kemudian ada beberapa lagu, 6 lagu lagi. Tapi di sisi itu saya masih ada ketidakpuasan dan ada gejolak dalam diri saya bahwa itu belum. Sehingga saya mencari tahu apa sih yang belum. Nah, terjawablah. Saya ingin buat lagu untuk negara. Oke. Negara. Nah, setelah saya buat Garuda ini masih ada beban lagi. Apa tuh? Saya ingin mengekspresikan bagaimana membuat lagu tentang keberagaman. Nah, baik indahnya alam Indonesia, kemudiannya ada suku yang berbeda-beda, kebinekaan, bahasanya berbeda-beda. Nah, itu konteksnya saya ingin yang lebih kecil lagi, Provinsi Jambi. Oke. Nah, itu luar biasa itu. Ya. Nah, terus berproses itu ya, Mas. Ya. Oke. Baik. Nanti kita akan melihat, bertanya, menggali gimana sih proses penciptaannya, liku-likunya sampai bisa rekaman, kemudian bisa tayang di YouTube ya. Ya. Setelah ini ngebeat santai tanpa tendensi. Kembali lagi bersama saya Dani Arons di Ngebeat Podcast. Oke. Tadi kita sudah mendengar bagaimana hal-hal yang menjadi inspirasi munculnya karya Garuda lagu tadi. Baik. Kita ingin tahu juga prosesnya seperti apa. Apakah mudah atau tidak? Atau tantangannya apa saja yang dihadapi? Kita ngobrol. Bang Hen. Yap. Bang Hen sudah menciptakan sebuah lagu yang luar biasa menurut saya, karena jarang saya ketemu lagu-lagu yang berbau nasionalis ya. Yang menumbuhkan semangat kita, karena kebanyakan gitu ya, lagunya ada energi negatif di sana gitu ya. Patah hati segala macam. Oke lah, itu lagu cinta. Hanya saja lagu yang penuh semangat gitu ya, kayak dulu Maju Tak Gentar, wah itu menumbuhkan semangat yang luar biasa. Nah, tentu untuk proses penciptaannya pasti nggak sederhana dong ya, kayak tadi udah diceritain. Kemudian sampai mulai dari lagu ini jadi, kemudian sampai rekaman, sampai kemudian bisa tayang di YouTube, tantangannya apa aja? Kemudian seperti apa prosesnya, Mas? Bang, ceritain Bang. Jadi ceritanya memang lika-likunya panjang. Oke. Setelah lagu itu jadi, kemudian saya coba untuk berimajinasi lagu ini bagaimana. Dulu kan saya kan di waktu single sebelumnya Susayang Nona itu kan di Gentala Kreatif. Nah, sekarang kita ada di Beat Pro. Jadi di Beat Pro. Beat Pro ini sangat baru. Dan di dalamnya ada anak-anak atau teman-teman, saudara-saudara, adik-adik yang notabene punya potensi yang sangat besar. Nah, di situ saya duduk bareng, bertemu dengan dengan teman-teman, dengan sesama. Saya anggap walaupun orang di luar sana menganggap mereka belum musisi, tapi saya anggap mereka musisi. Siapa aja? Sebutin dong. Jadi diantaranya satu ada Hendra Saputra atau biasa dipanggil Otoy Oleng. Ya. Tadi disebut tuh. Ya, ada YouTube-nya sendiri. Oke. Nah, yang kedua
Kemudian ada yang main keyboardnya itu Maireza Kurniawan. Reza Kurniawan. Nah, kemudian ada lagi Ega Erlangga. Ega Erlangga. Nah, Ega Erlangga. Dia pegang apa tuh? Basis. Basis. Wah, jadi hobinya cirinya rompi, kacamata hitam. Ya, di klipnya itu. Wah, Iya, asik banget iya. ya. Jadi Oke, Ega lagi. kemudian ada Ian Multi Talent. Mhm. Nah, Ian Multi Talent. Kemudian ada teman saya Mas Kris, lama dulu pernah saya punya band, kemudian dia gitarisnya, lama nggak bertemu, ngobrol-ngobrol, dia musisi, mau dia masuk untuk membantu saya dalam proyek Garudaku ini. Nah, yang di belakang layar itu ada Bung Jerry. Di depan juga ada yang sebenarnya saya mau sampaikan, keselip, namanya Mas Dani. Nah, hostnya ini Siapa itu? jadi beliau ini terlibat dalam proyek Garudaku. Jadi beliau ini salah satu penggiat seni juga di Provinsi Jambi, ya, terlibat. Jadi di dalam itu sebenarnya di Beat Project sendiri itu ada kumpulan orang-orang seni. Iya. Nah, Ini nakal Bang Hen ini. Jadi tiba-tiba nelpon saya. Cepat sini. Mau isi puisi. Hah? Puisi? Pakai puisi lagunya? Iya. Datang langsung bikin langsung rekam. iya. Nakal Bang Hen ini. Oke, terus. Jadi untuk mendukung semua karya, Ah, kebetulan karya sekarang Garudaku, nanti ada karya yang lain, kan ada kemarin Susayang Nona, Garudaku, kemudian ada beberapa project, next project nanti ada. iya, iya. Nah, di situ kita teman-teman seni ini kan kurang paham tentang peraturan-peraturan tentang hak cipta atau segala macam. Makanya di Beat Project ada penasihat hukum kita. Oh, Nah, oke. ya. Jadi kita berekspresi itu tidak kalau ke depan ada ini kan bisa di handle. Itu ada Pak Tarmizi, sarjana hukum. Oh, Nah, oke. terlibat di sini. Jadi Tim juga dia? ya, tapi di belakang dia, di belakang. Oke. Jadi itu di dalam ini komplek. Baik, itu dari awal selama proses sampai kemudian rekaman sampai ada video klipnya, berapa dana yang sudah habis tuh? Wah, pertama kalau dana tenaga dulu lah, capek. Berapa M itu? Kalau M enggak lah, hanya dalam proyek Garudaku ini pure 100% itu dari teman-teman semua. Dari kru-kru yang ada di Beat Project. Jadi dibilang itu swadaya. Jadi patungan. Ya. Nah, walaupun dengan keterbatasan tidak serta-merta loyo atau tidak semangat, tetap semangat, berkarya terus. Yang penting berkarya. Yang penting berkarya. Yang penting berkarya. Berkarya. Nah, apapun yang terjadi ya kan? Iya. Pinjam-pinjam jadilah. Jadilah. Nah, Oke, Bang. Nah, saya juga ingin tahu nih gambaran Bang Hen selama di Jambi ya, ya. melihat dunia seni, khususnya di musik yang di Jambi, pandangan pribadi nih Ya. pendapat pribadi, seperti apa Bang? Kalau musik di Jambi sangat berkembang. Sangat berkembang. Karena beberapa musik-musik cenderung ke Melayu ya. Kalau Jambi ini Melayu. Nah, saya kadang-kadang kepingin juga mau coba Melayu. Aha. Hanya karakteristik Melayu itu sangat kental sekali. Tidak semua orang. Jadi alunannya, kemudian ayunannya, cengkoknya. Nah, perkembangannya sangat bagus. Hanya di Jambi sendiri mungkin teman-teman musisi itu bagaimana, bingung mau eksplor lebih besar itu bagaimana gitu. Nah, kalau kita nih berkesenian kan kita menghasilkan karya, setelah menghasilkan karya kita lepaskan ke publik, bagaimana publik itu menikmati pesan kita mengapresiasi. Jadi kita menyampaikan pesan itu lewat media-media medsos. Ya,
sekarang sudah dipermudah gitu. Ya. Nggak kayak dulu. Ya. Setengah mati itu Ya. sudah rekaman Ya. 300 juta nih. Betul. Oke. Gitu dulu untuk segmen ini. Nanti kita kembali lagi sebentar lagi. Ngebeat santai tanpa tendensi. Kembali lagi. Bang Hen, Yuk. dari proses panjang berkesenian, Ya. kemudian khususnya di dunia musik, ya, pasti punya harapan dong, khususnya untuk musisi Jambi, juga bagaimana agar musik di Jambi berkembang. Harapannya seperti apa? Jadi terima kasih Kembali. host kita nih, Mas Dani Arons nih. Jadi kami orang seni, baik itu seniman, budayawan atau musisi, terkadang itu kami lebih cenderung mengeluarkan inspirasi dari hati, jiwa, raga, keluar melalui ekspresi karya. Dan karya itu bisa tersampaikan oleh orang yang mendengarkan, atau kita saya dalam BTI contoh ada tarian, tersampaikan pesan itu, orang senang, itu suatu kebanggaan sebenarnya. Itu suatu kebanggaan. Artinya yang keluar dari tubuh kita itu diapresiasi dan orang mengapresiasi itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Artinya ada sesuatu yang harusnya itu lebih dikemas secara lebih elegan sebenarnya. Bagaimana posisi pemerintah dan swasta itu, ya tolonglah sedikit banyak mensupport kita untuk karya kita agar kita bisa tampilkan secara elegan. Jadi terkadang ya dibilang miris ya, gimana lah Mas. Kita inginkan bahwasannya musisi atau seniman Jambi ini bisa terangkat baik di daerah Provinsi Jambi, kami di Kota Jambi, ke Provinsi Jambi, sampai mungkin ke nasional. Ya. Karena kami sendiri pede bahwa karya kami ini ya sama, hanya kalau di sana kan, kalau di nasional kan lebih elegan, lebih berkualitas. Kalau kami kadang-kadang, tapi kami tetap percaya. Tetap percaya. Daerah tidak kalah dong dengan Oh, pusat iya. dong. Apalagi ini putra-putri Jambi ini sebenarnya, wah, potensinya luar biasa, Mas. Ya. Asli, Mas. Saya percaya itu. Banyak musisi-musisi Jambi itu banyak sekali berkualitas. Hanya itu tadi saya mewakili mereka, bagaimana swasta dan pemerintah ini ikut berperan. Oke. Ya agak banyak lah, kadang-kadang ibaratnya untuk mensupport kita. Paling tidak untuk rekaman barangkali Iya. untuk bikin klipnya Iya. barangkali minimal itu ya. Minimal barangkali itulah. itu ya. Itu aja. Memang dibutuhkan untuk mungkin awalnya patungan dulu gitu ya. Ya. Sekitar dayo kalau orang Jambi bilang ya. Ya. Baru nanti setelah ada karyanya berkualitas mungkin bisa lebih disupport. Kita berbuat dulu. Kita menunjukkan bahwa kita benar-benar pure. Kita orang berkesenian, Ya. kita musik. Nah, dari beat produksi sendiri itu sudah ada progres ke depan. Nah, Jadi progres ke depan dalam arti kemarin kita sudah mengadakan proyek single Susayang Nona mewakili orang Indonesia warga Jambi asal dari Indonesia Timur yang ada di perantauan ini. Lahirlah satu single Susayang Nona. Nah, kemudian akan lahir lagi ini Garudaku. Setelah Garudaku ada Rasa Ini. Setelah Rasa Ini ada lagi sampai 7, dan teman-teman pun berkontribusi dalam seni, dalam musik. Jadi banyak rangkaian nanti untuk kita akan
memproduksi Luar recording. biasa, luar Tidak biasa. tidak patah semangat, tetap berkarya. Tetap berkarya. Tetap berkarya. Pokoknya demi Jambi, Demi Jambi. demi Indonesia. Demi Indonesia. Iya. Begitu pemirsa. Kita sudah ngobrol panjang bersama Bang Hen dengan karya-karyanya, dengan semangatnya yang luar biasa. Tergabung di Beat Pro. Jadi kalau ketik saja untuk lihat di Garudaku, lagu Garudakunya itu, Garudaku Hendra BTI. Nah, itu bisa disaksikan, ditonton full nanti lagu Garudakunya. Kemudian untuk podcast Ngebeat bisa dicari di channel YouTube beatnews.id. Ketik saja nanti ada di situ. Baik. Tetap berkarya. Jangan patah semangat. Selalu harus ada yang baru setiap hari. Karenanya Ngebeat santai tanpa tendensi. Selamat tahun baru